Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ira Fitriani dari SDN Batu Mukti. Saya akan memaparkan tantangan bulan Juli, yakni mereview majalah Hibar, kemudian menghitung soal jarak dan waktu. Untuk majalah Hibar, artikel yang saya baca yakni berjudul "Mengapa Kita Harus Jogging", karya Dian Muhrom, SP. Alasannya adalah artikel ini menarik karena di zaman ini jogging atau lari itu menjadi olahraga yang sedang digandrungi. Kemudian ingin mengetahui apa saja manfaat jogging dan apa saja yang harus dilakukan sebelum dan sesudah jogging. Kemudian isi dari artikel yang sudah saya baca adalah isinya itu tentang manfaat dari jogging, yakni seperti menjaga kesehatan paru-paru, jantung, pembuluh darah, menghindari dari resiko penyakit jantung koroner atau stroke. Kemudian bisa menjaga mood, bisa menjaga fokus, melatih fokus belajar, dan menjaga kesehatan juga kebugaran. Nah, hasilnya yang saya dapat dari membaca artikel tersebut adalah saya jadi tahu apa saja yang harus dilakukan sebelum jogging. Terus kemudian saya juga tahu jogging itu bisa di sekitar rumah aja, itu gak harus keluar, atau minimal 10-15 menit. Baik, sekarang saya selanjutnya akan memaparkan tugas menghitung jarak dan waktu. Soal yang pertama adalah menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 2 km setiap 3 menit. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah berapa menit yang dibutuhkan Andi untuk ke sekolah. Di sini diketahui jaraknya itu 2 km. Kemudian kecepatannya itu adalah 1 kilometer per 3 menit. Kemudian berapa waktu yang diperlukan Andi untuk sampai ke sekolah, itu pertanyaannya. Berarti waktu sama dengan jarak per kecepatan. Karena diketahuinya sudah ada, jadi kita tinggal masukkan saja jaraknya 2, kecepatannya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian 1 km sama dengan 3 menit. Nah, tinggal kita jumlahkan aja 2 ini, 2 dikali 3 menit sama dengan 6 menit. Jadi yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit waktunya. Kemudian kita ke soal nomor 2, yaitu menghitung jarak rumah Siti. Di soal itu Siti pergi ke sekolah mengendarai sepeda santai. Kecepatan Siti adalah 100 meter per menit. Nah, Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba ke sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah. Kecepatannya itu adalah 100 meter. Kemudian waktunya adalah 15 menit. Kita masukkan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jaraknya tadi 100 meter dikali waktunya 15, tinggal dijumlah jadi 1500 meter per
menit. Ini jawaban nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Soalnya Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 agar sekolah tidak terlambat. Nah, perjalanannya dari rumah ke sekolah itu memerlukan 25 menit. Yang jadi pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari sekolah? Nah, kan paling lambat itu masuknya jam 7. Perjalanannya 20 menit. Berarti tinggal kurang saja. Jam 7 dikurang 25 menit tadi. Jadi jam 7 adalah paling terlambatnya Budi ke sekolah. 2 menit itu lama perjalanannya. Jadi tinggal dikurang aja. 7 dikurang 25 menit adalah 6/35. Jadi Budi harus segera berangkat pukul jam 6.35 atau jam setengah 7 lebih 5 menit agar dia tidak kesiangan ke sekolah. Kemudian soal yang terakhir untuk tantangan seru bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah. Edo berjalan kaki. Lama tempuhnya 30 menit. Sementara itu, rumah Bayu berjarak 5 km dan Bayu naik angkutan umum dengan waktu 15 menit. Siapa yang akan sampai lebih dulu? Itu pertanyaannya. Kita bikin dulu. Ini untuk Edo. Jarak dari rumahnya 3 km, kemudian waktu tempuhnya 30 menit. Sedangkan Bayu jaraknya 5 km, sedangkan waktunya dia perlu 15 menit karena dia pakai angkot, sedangkan Edo dia berjalan kaki. Nah, kemudian kita hitung kecepatan Edo itu jarak per waktu sama dengan 3/30 sama dengan 0,1. Sedangkan kecepatan Bayu yang ini adalah 5/15 sama dengan 0/3. Nah, jadi ketika kita sudah tahu jumlahnya, kita jadi tahu bahwa semakin kecil berarti semakin cepat dia datang ke sekolah. Dengan ini berarti kecepatan Edo lebih cepat dari Bayu. Jadi Edo akan lebih cepat sampai ke Bayu. Sekian tantangan bulan Juli telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.